Lihat gambar pertama ini untuk beberapa detik. Kalau kamu melihat monyet bergantung di pohon terlebih dahulu, kemungkinan kamu sangat kreatif dan penuh ide-ide baru. Kamu juga sadar bahwa setiap keputusan dan langkah yang kamu ambil dalam hidup memandu pengembangan dirimu. Kamu juga cenderung jago dalam memecahkan masalah, mau seribet apapun situasinya. Tapi, kamu mungkin kesulitan mengatur semua ide dan gagasanmu. Jadi, selalu luangkan waktu untuk merencanakan dan mengatur kehidupanmu sehari-hari supaya kamu tidak kewalahan. Juga jangan mengisolasi dirimu. Kamu bisa sibuk sendiri dengan mudahnya, tapi teman-temanmu membutuhkanmu loh. Kalau kamu melihat kepala harimau lebih dulu, artinya kamu orang yang suka menganalisa dan logis. Kamu orang yang pengertian dan penuh empati. Saat diberi tugas, kamu segera mengerjakannya. Tapi kamu sering terlalu fokus mengerjakannya dengan caramu sendiri. Jadi, luangkanlah waktu untuk mendengarkan orang lain. Mereka dapat membantumu belajar dan berkembang. Kamu juga cenderung takut terhadap perubahan. Tapi apapun yang terjadi, kamu pasti berhasil karena kamu pantang menyerah. Lihat gambar ini selama beberapa detik. Kalau lebih dulu melihat pilar, kamu lebih suka berada di zona nyaman, alih-alih mengambil resiko. Kemungkinan kamu juga menghabiskan banyak waktu untuk membayangkan target masa depanmu, alih-alih mengusahakannya. Kamu perlu keluar dari kebiasaan ini untuk mencapai target besar dalam hidupmu. Ingat, kamu bisa mencapai apapun jika fokus melakukannya. Kalau melihat orang terlebih dahulu, kamu punya jiwa yang bebas. Kamu baik hati dan hidup tak pernah terasa membosankan bagimu. Kamu juga cenderung membuat keputusan besar dalam waktu singkat. Rasa ingin tahumu tinggi dan kamu melihat hidup sebagai petualangan. Bahkan ketika saatnya tiba, punya hidup yang teratur menjadi sulit bagimu. Perhatikan gambar ini selama beberapa detik. Kalau melihat bebek, kamu lebih sering bertindak karena perasaan sesaat. Kamu cenderung membuat keputusan mendadak yang biasanya dipengaruhi perubahan mood. Kalau lebih dulu melihat kelinci, kamu mempertimbangkan konsekuensi tindakanmu dengan hati-hati. Kamu adalah orang yang sangat logis. Gambar berikut ini akan membantumu mengetahui usia mentalmu. Tenang, ini tidak menentukan tingkat kecerdasanmu, melainkan bagaimana kamu melihat dunia. Apakah melalui mata anak-anak atau orang yang lebih tua? Luangkan waktu sejenak untuk melihat gambar ini. Kalau kamu melihat kakek-kakek, berarti pemikiran dan pandangan hidupmu sudah dewasa. Kamu sudah melihat banyak hal dan mengalami pasang surut dalam hidup. Semua pengalaman ini memungkinkanmu untuk tumbuh dan memperluas pengetahuanmu. Tindakanmu selalu didasari pada kenyataan dan melihat dunia apa adanya. Tapi, kamu juga tenang dan rendah hati. Jika kamu lebih dulu melihat gadis muda, jiwamu mungkin masih kanak-kanak. Meski pernah mengalami pahitnya kehidupan, kamu masih punya sisi polos dan melihat dunia dengan rasa ingin tahu seperti anak kecil. Kamu bisa bahagia hanya karena hal sederhana dan berhasil menjaga sifat polos ini di hatimu. Tidak seperti kebanyakan orang lainnya. Luangkan beberapa detik untuk melihat gambar ini. Kalau melihat wajah, kamu selalu mencoba menghindari konflik. Kamu juga dianggap ramah oleh orang lain. Selamat ya. Kamu suka mengikuti intuisimu dan ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kamu juga peka terhadap perasaan orang lain. Kalau melihat 2 ekor burung, kamu orang yang ceria, ramah dan suka bertemu orang baru. Kamu juga pendengar yang baik ketika menerima saran dari keluarga. Luangkan lagi waktumu untuk melihat gambar ini. Kalau kamu langsung melihat wanita bermain saksofon, kemungkinan besar kamu seorang ekstrovert. Kamu gemar bersosialisasi, percaya diri dan mudah bergaul. Pesta pasti sepi tanpamu. Tapi jangan sampai dirimu kelelahan. Luangkanlah waktu untuk beristirahat dan menghilangkan stres. Kalau kamu melihat sketsa wajah, kamu seorang introvert.
Pesta atau kerumunan mungkin bukan tempat favoritmu, karena justru hanya membuatmu stres. Kamu lebih suka di rumah dan mungkin tak keberatan di rumah saja untuk waktu yang lama. Kamu tidak suka pesta atau kumpul-kumpul, tapi lain cerita dengan begadang semalaman menonton film favorit. Luangkan beberapa detik untuk melihat gambar ini. Apa kamu lebih dulu melihat pohon? Artinya, kamu punya keterampilan organisasi yang hebat dan berbakat menjadi pemimpin. Kemampuan memecahkan masalahmu juga menonjol. Tapi, kamu terlalu bergantung pada alasan dan logika. Terlalu terpaku pada kenyataan dapat menghentikanmu bermimpi dan mungkin melupakan target-targetmu yang ambisius. Kalau melihat gorila, kamu adalah orang yang kritis. Bukan hanya kepada dirimu sendiri, tapi juga orang lain. Kamu agak kesal saat orang lain tidak berkembang secepat dirimu. Kamu tidak suka membuang-buang waktu, sehingga kamu terus menyibukkan diri. Rasa ingin tahu membuatmu cerdas dan mampu menyumbangkan ide-ide baru yang tak terpikirkan orang lain. Kamu melihat singa, berarti kamu orang yang kuat, penuh tekad, dan pekerja keras. Kamu berorientasi pada target dan selalu fokus. Tapi kamu sering membiarkan naluri primitifmu menguasaimu, sehingga kamu menjadi liar dalam tanda kutip dan tak bisa diprediksi. Tapi jika kamu melihat ikan, kamu suka menikmati waktu yang ada saat ini dan memandang hidup dengan positif. Kamu tidak suka merasa negatif dan mencoba menghindarinya dengan segala cara. Orang lain adalah bagian penting dari hidupmu, tapi jangan sampai dimanfaatkan ya. Luangkan waktu sejenak untuk melihat gambar ini. Jika melihat desa kecil dengan gubuk, pohon, dan burung, kamu mungkin orang yang teratur. Kamu lebih suka hari-hari yang tenang dengan cara hidup sederhana, alih-alih dikelilingi kebisingan kota. Pada dasarnya, kamu orang yang tradisional. Kalau melihat gajah, kamu ramah, perhatian, dan bijaksana. Kamu setia pada keluarga dan teman dekatmu, dan mereka menghargai itu. Orang-orang yang melihat gajah juga lebih cenderung menjadi pendengar yang baik. Bola mana yang lebih besar? Keduanya berukuran sama, tapi jika bola di belakang terlihat lebih besar bagimu, kamu suka memegang kendali dan membantu orang lain. Kamu juga punya perhatian yang tinggi pada detail kecil. Jika bola yang di depan terlihat lebih besar, kamu suka dipimpin dan tidak keberatan menerima arahan dari orang lain. Kamu cenderung bukan seorang pemimpin alami. Luangkan beberapa detik untuk melihat gambar ini. Jika melihat wajah tersenyum terlebih dahulu, berarti sisi kanan otakmu cenderung lebih dominan. Kamu adalah orang yang kreatif dan artistik. Kalau kamu melihat wajah sedih terlebih dahulu, sisi kiri otakmu lebih dominan. Artinya, kamu lebih analitis. Kamu sering berpikir panjang dan keras sebelum membuat keputusan dan suka memperhitungkan segalanya. Menurutmu, warna mana yang paling menarik? Kalau kamu memilih kuning, kamu orang yang ceria dan suka menyebarkan kebahagiaan kepada orang-orang dalam hidupmu. Oh, kamu adalah bintangnya pesta dan suka berbicara. Kamu tipe orang yang spontan, tapi takut menerima penolakan. Kalau memilih merah, kamu suka petualangan dan jago membuat keputusan cepat. Kamu punya kepribadian dominan dan lebih suka jika semua dijalankan sesuai caramu. Toleransimu terhadap orang yang tidak disiplin juga rendah, dan kamu mungkin kurang peka terhadap orang lain. Biru berarti kamu orang yang dapat dipercaya dan bisa diandalkan. Kamu seorang yang perfeksionis dan perhatian terhadap detail kecil. Tapi kamu juga sering dipusingkan oleh detail kecil ini. Oh iya, kamu juga sangat takut dikritik. Terakhir, kalau hijau adalah pilihanmu, kamu orang yang tenang dan mampu mengendalikan situasi penuh tekanan. Kamu sering menjadi mediator dalam situasi runyam. Saat stres, kamu lebih suka melupakannya sejenak dengan tidur. Kamu setia dan selalu suportif, tapi tidak suka perubahan. Kamu juga suka menunda-nunda pekerjaan yang sering membuatmu bermasalah memenuhi deadline.
Luangkan beberapa detik untuk melihat gambar ini. Kalau melihat huruf A lebih dulu, yang sebenarnya paling sulit dilihat di sini, kamu adalah tipe penuh perhatian yang suka meneliti banyak hal. Kamu melihat apa yang mudah luput dari orang lain, dan detail sekecil apapun tak akan lewat dari ketajaman matamu. Orang lain terkadang menghindarimu karena lidahmu yang sama tajamnya. Jadi, kamu harus mengurangi sedikit sifat sarkastismu. Kalau gambar pertama yang kamu lihat adalah pria berteropong, maka sebaliknya. Menurutmu, detail tidaklah penting, dan kamu lebih suka melihat gambaran besar sesuatu. Kamu ahlinya strategi dan selalu membuat rencana dengan baik, sehingga kamu menjadi teman dan partner yang bisa diandalkan. Namun terkadang, detail tetaplah penting. Dan dengan melewatkannya, kamu bisa kehilangan peluang yang berharga. Jika gambar pertama yang muncul di pandanganmu adalah mobil, kamu suka kebebasan dan sangat suka jalan-jalan. Kamu bangga atas kemampuanmu mengemas tas kecil dan pergi dalam waktu singkat. Meski banyak orang mengira kamu ceroboh karena kamu terlalu spontan.